Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dedi Mulyadi, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2018A Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas tentang teknik pemeriksaan tes hasil belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Afil Muhammad. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, pembahasan pertama, teknik pemeriksaan hasil tes tertulis. Teknik pemeriksaan hasil tes tertulis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pemeriksaan hasil tes bentuk uraian dan teknik pemeriksaan hasil tes bentuk objektif. Untuk tes hasil belajar bentuk uraian, teknik pemeriksaannya yaitu yang pertama, membaca setiap jawaban yang diberikan oleh peserta tes dan membandingkan dengan pedoman jawaban betul yang sudah disediakan. Nah, atas dasar hasil perbandingan antara jawaban peserta tes dengan pedoman jawaban betul yang telah disiapkan, penguji memberikan skor untuk setiap butir soal dan menuliskannya di bagian kiri dari jawaban peserta tes. Selanjutnya, untuk tes hasil belajar bentuk objektif. Pemeriksaannya menggunakan kunci jawaban. Ada beberapa macam kunci jawaban, yaitu yang pertama, kunci berdamping. Tekniknya itu meletakkan kunci jawaban berjajar dengan lembar jawaban, kemudian cocokkan keduanya. Jawaban yang cocok diisi dengan tanda plus, sedangkan jawaban yang tidak cocok diisi dengan tanda minus. Yang kedua, kunci sistem karbon. Tekniknya itu kunci jawaban diletakkan di atas lembar jawaban yang sudah ditumpangi karbon dan telah dibubuhi tanda berupa lingkaran untuk jawaban yang betul. Jawaban yang berada di luar lingkaran adalah salah, sedangkan jawaban yang berada di dalam lingkaran adalah betul. Yang ketiga, kunci sistem tusukan. Tekniknya itu kunci jawaban diberi tusukan dengan jarum besar atau paku dan diletakkan di atas lembar jawaban. Jawaban yang betul adalah pilihan jawaban yang berlubang, sedangkan pilihan jawaban yang tidak berlubang adalah salah. Yang keempat, kunci berjendela. Tekniknya itu kunci jawaban diberi lubang seolah-olah seperti jendela pada jawaban betul. Kemudian letakkan di atas lembar jawaban. Melalui lubang tersebut, buat garis vertikal dengan pensil berwarna. Apabila garis vertikal itu tepat mengenai tanda silang pada lembar jawaban, maka jawaban peserta tes adalah betul. Sebaliknya, apabila tidak terkena, berarti jawaban peserta tes adalah salah. Pembahasan selanjutnya, teknik pemeriksaan hasil tes lisan. Tekniknya itu hendaknya dikendalikan oleh pedoman yang pasti, misalnya yang pertama, kelengkapan jawaban yang diberikan oleh peserta tes. Maksudnya, apakah jawaban lisan yang diberikan oleh peserta tes sudah memenuhi atau mencakup semua unsur yang seharusnya ada atau belum. Yang kedua, kelancaran peserta tes dalam mengemukakan jawaban. Maksudnya, apakah dalam memberikan jawaban lisan, peserta tes cukup lancar atau belum. Yang ketiga, kebenaran jawaban yang dikemukakan. Artinya, penguji harus benar-benar memperhatikan jawaban peserta tes, apakah mengandung kadar kebenaran yang tinggi atau sebaliknya. Yang keempat, kemampuan peserta tes dalam mempertahankan pendapatnya. Artinya, apakah jawaban yang diberikan oleh peserta tes dengan penuh keyakinan atau tidak. Pembahasan selanjutnya, teknik pemeriksaan hasil tes perbuatan. Pada tes perbuatan, pemeriksaan hasil-hasilnya dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Sasaran yang diamati adalah tingkah laku, perbuatan, sikap, dan sebagainya. Untuk dapat menilai hasil tes perbuatan, diperlukan adanya instrumen tertentu dan setiap gejala yang muncul diberi skor-skor tertentu pula.